Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di buku Matematika kelas 1-mu. Silakan dibuka buku matematikanya di halaman 66. Nah, di sini kita bahas dulu ya. Di sini ada contoh benda-benda ya yang permukaannya datar dan tidak datar. Sekarang kita akan mencari tahu manakah benda yang datar permukaannya dan manakah yang permukaannya tidak datar. Nah, ubin itu kalau kita sebut itu keramik lantai. Ya, permukaannya datar. Datar. Kemudian botol minuman di sini tidak datar. Kemudian wajan di sini permukaannya ya cembung ya atau tidak terlalu datar. Kemudian di sapu tangan ini permukaannya datar. Bola tidak datar dan logam permukaannya datar. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang permukaannya memiliki permukaan yang datar dan ada yang tidak datar. Nah, di halaman 66 kita lihat di bawahnya. Perhatikanlah benda-benda bangun datar, bentuknya berbeda bukan? Kita lihat dari ubin atau kita katakan keramik. Ya, keramik ini. Ya. Bentuknya hampir sama dengan persegi. Ya, persegi. Kemudian uang logam. Bentuknya sama seperti lingkaran. Nah, di sini kita akan pelajari jenis-jenis bangun datar. Nah, kita akan pelajari jenis-jenis bangun datar. Silakan dibuka bukunya di halaman 67. Di halaman ini kita akan melanjutkan yaitu di bagian B, yaitu jenis-jenis bangun datar sederhana. Jenis-jenis bangun datar sederhana. Di sini kita lihat ada uang logam, ya, yang lingkaran, kemudian buku, kemudian penggaris segitiga, papan tulis, roda, dan rambu lalu lintas. Nah, ini semua adalah jenis-jenis bangun datar sederhana. Dan insya Allah kita akan belajar. Kemudian di sini kita lihat yaitu bagian pertama kita akan belajar segi 4. Segi 4. Segi 4. Apa itu segi 4? Nah, kita perhatikan. Ambillah buku tulismu. Nah, kalian bisa mengambil buku tulis ya sekarang. Kemudian gerakan tanganmu mengikuti tepi buku. Ya. Gerakan tanganmu mengikuti tepi buku sampai kembali ke tempat semula. Ya. Maksudnya di sini ada buku, ya Ustaz contohkan di sini ada buku ya. Nah, ini buku. Nah, tepinya itu ada ini. Ya, yang Ustaz lingkari ini tepinya. Yang Ustaz checklist ya, ini tepi. Nah, ini tepi. Nah, jadi kalian bisa meletakkan tangan kalian di tepi buku ini. Yang pertama di sebelah kanan, kemudian
diletakkan lagi di bawahnya, kemudian diletak lagi di sebelah kiri, kemudian di atas sampai kembali ke tempat semula. Nah, kita hitung di sini ada berapa tepinya. Tepinya di sini ada 1, 2, 3. Satu lagi, ini sedikit kurang jelas. Nah, tepinya ada 1, 2, 3, 4. Tepi buku ada 4. Ya. Dan ternyata tepi buku itu ada 4. Artinya, kita lihat di sini. Artinya buku berbentuk segi 4. Jadi buku itu memiliki tepinya ada 4. Artinya buku berbentuk segi 4 karena tepinya ada 4. Kemudian di sini kita lihat artinya. Arti tepi. Arti tepi. Tepi berarti sisi. Nah, ini nama lainnya sisi. Ya. Jadi yang kita gunakan nanti adalah sisi. Ya, tepi berarti sisi. Segi 4 mempunyai 4 sisi. Segi 4 mempunyai 4 sisi. Sisi tadi artinya yaitu tepi ya. Maksudnya 4 tepi. Tapi istilah atau kata yang kita gunakan adalah sisi. Segi 4 mempunyai 4 sisi. Gambar apa lagi yang berbentuk segi 4? Kita tulis di sini ya. Jadi saya berikan contoh adalah buku. Buku, kemudian gambar benda apa lagi? Ya, yang berbentuk segi 4. Nanti bisa dilanjutkan. Ditulis 5 benda yang berbentuk segi 4. Ya. Nah, di sini ada macam-macam bentuk ya, segi 4. Kita lihat tepinya itu mempunyai 4 sisi semua. Mempunyai 4 sisi semua. Di sini ada 1, kemudian di sini 2, 3, 4. Dan seterusnya juga mempunyai 4 sisi. Nah, ini juga mempunyai 4 sisi. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, macam-macam segi 4 yaitu mempunyai tepi 4 ya. Sisinya ada 4. Nah, tugasnya yaitu di halaman 67 menggambar ya, menggambar macam-macam segi 4 yang sudah ada di sini. Ya, ini digambar. Ini digambar. Kemudian diwarnai macam-macam segi 4-nya. Ini ada 5 jenis ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Nanti digambar di buku tulis, kemudian diwarnai. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang pertama tugasnya yaitu di sini ya, menulis benda apa saja yang berbentuk segi 4, kemudian di sini menggambar macam-macam segi 4 dan mewarnainya. Nah, mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.